ya atau grafis. Ketika dikelompokkan di beberapa daerah ternyata di Kalimantan lebih banyak laku, ya. Maka fokus kita ke daerah Kalimantan yang diperbanyak. Ya, kalau dari 100% produk yang kita jual itu Kalimantan tuh dia urutan keberapa? Makanya di tahun pertama. Berarti ya mungkin dipasarkan mungkin 40 atau 50% produk kita. Selebihnya dibagi-bagi ke wilayah lain. Ya, seperti itu. Jadi gitu ya, apa namanya, bagaimana seorang pengusaha itu dia bisa membaca peta dari pasar ya. Saya katakan peta pasar, pemetaan pasarnya. Kemudian dia lagi dari apa namanya segi umurnya ya kan. Kalau bahan baku ya segmentasi pasarnya ya di mana daerah yang paling banyak industri yang memerlukan itu. Nah, kalau di Indonesia kan banyaknya di Pulau Jawa. Ya kan begitu ya. Bahan baku obat kan banyak di sana ini. Kalau di Kalimantan mungkin ya, ada tapi sangat kecil ya untuk bahan baku obat ya. Seperti itu. Oke. Nah, mari kita coba lihat segmentasi. Jadi pengertian dari segmentasi pasar adalah bagaimana bisnis itu bisa mempengaruhi konsumen. Ya, ini masih kata tadi. Mempengaruhi konsumen dengan kata lain konsumen tersebut mau membeli produk yang ditawarkan. Nah, inilah mengapa kita perlu mengetahui sebuah istilah yang dinamakan segmentasi pasar. Ya, jadi dikelompokkan ya, kemudian bisa bagaimana mereka bisa membeli produk kita. Ini mas kata pengantarnya mas ya. Satu bisnis dikatakan pada saat atau tidak adalah bagaimana bisnis itu bisa mempengaruhi konsumen. Ya, ya betul. Bisnis itu bagaimana bisa mempengaruhi konsumen. Kalau konsumen tidak bisa dipengaruhi, ya jelaskan berarti produk kita tidak laku dijual di pasar. Seperti itu. Nah, masih kepada segmentasi pasar merupakan suatu proses pembagian antara kelompok konsumen atau pasar di suatu jenis bisnis yang memiliki kebutuhan, ya, yang memiliki ingat ya, yang memiliki kebutuhan, yang memiliki karakteristik ciri perilaku keunikan masing-masing, ya, dengan tujuan untuk memudahkan proses pemasaran produk, ya. Jadi kita seperti yang pernah dikatakan yang minggu lalu kita dalam apa namanya pasar itu. Jadi kebutuhan itu apa orang yang butuhkan ya. Ya. Orang Kalimantan butuh apa? Ya, di Surabaya butuh apa? Di Jogja sana butuh apa? Ya. Maka di sana berarti produk itu perlu dibuat. Ya salah satu contohnya kayak di daerah Jogja itu, ya kan, kebutuhan masyarakatnya kalau pagi-pagi itu mereka biasa minum jamu. Berarti di sana maka banyak produk jamu karena di sana terkenal yang daerah jamu. Makanya kalau di Jogja itu setiap apa namanya warung itu hampir ada yang namanya jamu ya. Kemudian dari karakteristik di sana kan berarti kan budaya ya. Nah, budayanya di sana berarti budaya jamu sudah budaya jadinya. Kemudian perilaku ya. Jadi perilaku itu adalah bagaimana orang tuh sering melakukan perbelanjaan. Intensitasnya orang belanja itu berapa kali sehari atau seberapa banyak orang itu membeli produk-produk yang kita jual. Makanya kalau di apa namanya kita sering belanja itu satu member itu salah satu apa namanya untuk mengidentifikasi perilaku orang untuk berbelanja. Dalam satu hari itu dalam satu minggu atau satu bulan itu kita belanja berapa kali, yaitu. Kemudian keunikan masing-masingnya, keunikan masing-masing dari produk juga bisa, kemudian dari konsumen juga bisa. Nah,
Sehingga kalau kita sudah tahu itu semua, maka eh, mudah ya untuk kita memasarkan suatu barang. Kenapa? Kita sudah tahu apa yang orang butuhkan, kita sudah tahu apa namanya karakteristik mereka, perilaku mereka, sehingga mudah sekali kita untuk memproduksi barang. Ya, contohnya orang Samarinda. Orang Samarinda ini kan para pemasar itu sudah mengetahui bahwa orang Samarinda itu dia konsumen apa nama konsumerisme. Ya, perilakunya itu selalu suka dengan hal-hal yang baru. Ya, produk-produk baru. Maka jangan salah kalau yang mudah sekali kita lihat itu kepemilikan HP ya, Android. Terus di jalan raya misalnya tiap hari kita lihat begitu ada produk baru itu ada kita lihat di melintas di depan kita seperti mobil, HP dan sebagainya. Ya, karena Pak, berarti orang Samarinda ini butuh yang beginian. Ya, makanya sudah dipasarkan lah itu barang-barang itu. Diperbanyak di sini. Nah, itu salah satu apa namanya langkah ya. Bagaimana supaya kita memproduksi barang itu. Berarti kita sudah mengetahui kebutuhannya. Tapi kebutuhan juga bisa jadi namanya gaya hidup. Nah, bisa dari gaya hidup karena sudah terbiasa ya seperti itu. Seperti orang Samarinda suka ganti-ganti model barang dan sebagainya. Jadi apa? Gaya hidup menjadi sebuah kebutuhan seperti itu. Makanya kita jadi apa namanya? Kalau kita merantau keluar sana ditanya dari mana, dari Samarinda, apa orang bilang? Samarinda orang kaya-kaya. Padahal pada kenyataannya enggak juga seperti itu ya. Karena sudah di luar sana sudah apa namanya? Sudah tepat orang itu bahwa orang Kalimantan itu rata-rata orang kaya. Karena melihat bahwa di sini apa namanya banyak perusahaan-perusahaan tambang dan sebagainya. Sehingga dipikirnya bahwa kita ini adalah pekerja tambang semua. Oke. Kita lanjut lagi. Ya, mana tadi? Ya ini. Nah ini pola segmentasi pasar ya. Ada geografis. Geografis ini berupa wilayah tadi sudah kita jelaskan di awal tadi. Geografis. Ya. Demografis, ada psikologi. Seperti namanya bagaimana kondisi alamnya. Ya. Contohnya di Indonesia daerah tropis, ya kan? Nah, kalau kita pasarkan jas di sini ya nggak laku ya gitu. Atau kita pakai jas setiap hari lucu ya, orang merasa aneh daerah panas kok pakai jas gitu. Lain halnya dengan daerah-daerah di Eropa, Amerika dan lain sebagainya itu, nah, di sana kan daerahnya dingin, ya. Kemudian demografis. Nah, demografis ini kan dari segi usia, ya, jenis kelamin beda. Jadi setiap orang itu kebutuhannya, ya kan, berdasarkan demografisnya tadi, jenis kelamin, kemudian usia. Kan kebutuhannya orang anak-anak dengan orang dewasa kan berbeda, tidak sama. Kemudian fase psikologi dan perilaku. Ya, perilaku seorang anak memakai produk dan perilaku orang dewasa memakai produk berbeda. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat dari segi geografis. Merupakan tindakan pembagian pas ke dalam unit-unit geografi yang berbeda seperti negara, ya, wilayah, provinsi, kabupaten kota atau wilayah lainnya. Alasan yang mendasar dari pembagian pasar berdasarkan wilayah itu adalah bahwa orang hidup di satu wilayah itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang hampir sama, dan kebutuhan atau keinginan itu berbeda dengan yang dimiliki oleh orang-orang di wilayah demografi lainnya. Ya, seperti itu.
Ya, perilaku orang Jepang dengan Indonesia kan berbeda. Perilaku orang Malaysia dengan orang Thailand juga berbeda. Ya, apa sih kebiasaannya di sana? Ya, seperti itu. Makanya kalau kita mau memasarkan itu, kita lihat dulu wilayahnya seperti apa, bagaimana kehidupan orang-orangnya di sana. Makanya diperlukan namanya riset pasar untuk untuk mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk-produk yang kita tawarkan. Nah, klasifikasi konsumen berdasarkan geografi dengan asumsi bahwa orang yang tinggal di suatu wilayah itu umumnya mempunyai status ekonomi, ya, status sosial dan gaya hidup yang relatif sama. Ya. Status ekonomi kita dengan di wilayah Sulawesi berbeda. Ya, salah satu contoh di apa namanya di Sulawesi, di sana kalau kita ke pasar, di sana itu tidak ada, kalau kita beli beras itu nggak ada yang jual per kilo, tapi dia per liter. Nah, kan beda. Di Samarinda enggak ada liter, yang liter itu hanya apa minyak ya, tapi kalau yang lain semua serba di kilo, singkong di kilo, ubi di kilo, kan gitu. Ya, kalau di Sulawesi dia itu pertumpuk, ya. Kalau kita beli ikan di sana dia numpuk ya, bukan di kilo. Nah, sehingga kalau kita bandingkan antara orang sama daya beli masyarakat masih tinggi orang di sini. Nah, punya punya apa namanya tingkat kehidupan ekonomi yang berbeda. Biaya hidup juga lebih mahal di wilayah Samarinda daripada di Sulawesi. Ya. Kemudian juga apa namanya gaya hidup juga, gaya hidup kan berbeda antara kita orang Sulawesi dengan orang Kalimantan. Makanya disinilah keunikan pemasaran di situ ya. Kita apa namanya mempelajari perilaku manusia. Ya, mulai dari apa kehidupan dia sehari-hari seperti apa, ya. Itu ditahu dari mana? Dari namanya riset pasar ya. Lihat situasi yang ada di sekitar tempat di mana kita membuat produk tersebut. Ini kalau berbicara produk yang dijual ke konsumennya. Kalau bicara dengan apa namanya bahan baku tadi, ya, antara yang nah, contoh sekarang itu kalau di Kalimantan itu saya tahu kemarin ada bahan baku obat yang dikirim ke Amerika dari Kadamba ya. Nah, itu ekstraknya dibuat kemudian dibawa ke sana tuh. Nggak ada pasarnya di Indonesia. Dan di Kalimantan banyak tanaman ini, ya pasarnya di Amerika. Nah di sana juga terjadi persaingan harga itu antara kita di Kalimantan dengan di daerah lain. Itu ada persaingan harga di sana. Kemudian dari sisi demografi adalah pembagian pasar ke dalam kelompok berbeda berdasarkan seperti umur, ya, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, kebangsaan. Nah, ini kan menggambarkan kebutuhan dan keinginan tingkat pemakaian konsumen. Ya, jadi apa namanya demografis ini dari segi umur. Ya dari segi umur kan kita melihat dari kebutuhan ya. Kalau kebutuhan bayi dengan anak-anak berbeda. Bayi kebutuhannya adalah susu formula dan lain sebagainya. Nah sementara yang anak-anak
Ya, dia sudah bisa tidak lagi menggunakan susu formula, tapi sudah minuman yang lain. Kemudian jenis kelamin, ya, kebutuhan jenis kelamin antara laki dan perempuan kan berbeda tuh, ya, kebutuhannya. Kemudian status perkawinan, ya, yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga juga kebutuhannya juga berbeda, ya, tidak sama. Kalau yang belum berkeluarga paling yang ditanggung adalah dirinya sendiri, ya, dia tidak memikirkan yang lain. Kalau yang sudah berkeluarga, yang memikirkan bagaimana menghidupi keluarganya, anak, istri dan sebagainya. Kemudian ukuran keluarga, ya, keluarga ini kan keluarga, ya, keluarga yang satu anggota keluarga hanya 4 orang, tentu kebutuhannya berbeda dengan anggota keluarga yang lebih dari 4, misalnya 10 gitu. Nah, dan tingkat penggunaan produk pun tidak sama. Ya. Kalau 4 keluarga mungkin beras satu karung bisa sebulan. Tapi kalau yang ukuran keluarga besar, satu kalau bisa lebih dari 10 orang, ya bisa 2 karung sebulan mungkin. Nah, kemudian siklus hidup keluarga. Nah, siklus keluarga ini mulai dari keluarga itu mulai dari bayi, ya kan, sampai apa namanya dewasa, ya, siklus kehidupan, ya, seperti itu. Berbeda juga, ya. Kemudian penghasilan, penghasilan tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau di demokrasi, ya, orang berpenghasilan rendah dan orang berpenghasilan tinggi kebutuhannya berbeda-beda. Kalau orang berpenghasilan rendah, ya kebutuhannya paling untuk makan, ya, minum, pakaian secukupnya lah. Tapi kalau orang berpenghasilan besar, ya dia bisa di samping tadi, ya mungkin dia bisa untuk rekreasi dan lain sebagainya. Kemudian pekerjaan, ya, pekerjaan juga apa namanya menentukan bagaimana tingkat penggunaan produk itu antar saudara yang berbeda. Orang yang pekerjaannya kurang bagus, ya apa namanya, ya dia hanya tadi untuk hidup makan saja. Tapi kalau pekerjaannya tinggi dan memiliki penghasilan tinggi, ya dia berbeda juga kebutuhannya. Ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tingkat pendidikan, ya, dari wawasan orang berpendidikan tinggi tentu berbeda wawasannya dengan orang berpendidikan rendah. Nah, agama, ras dan lain sebagainya. Nah, karena mengkonsumsi suatu barang itu juga ini, jadi beberapa ini adalah merupakan bagaimana seseorang kehidupan sehari-hari itu tergantung dari apa yang ada pada dirinya. Seorang mahasiswa tingkat kebutuhannya berbeda dengan yang SMA. Ya. Mahasiswa aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih sekolah di SMA. Ya, seperti itu. Nah, disinilah kita bisa memetakan, ya, bisa memetakan itu siapa, ya, tingkat penghasilan berapa, ya, seperti itu. Pokoknya Anda menjual barang di apa namanya didesain dan diproduksi itu, barang itu kamu pasarkan di harga yang berapa, ya, ekonomi, tingkat konsumen, tingkat pendapat konsumen yang berapaan, ya. Kalau tingkat pendapat konsumennya itu tinggi, ya tidak apa-apa kamu taruh harga yang tinggi. Tapi kalau tingkat pendapat konsumennya itu rendah, ya berarti nggak bisa taruh yang tinggi-tinggi, ya kan tidak laku. Yang seperti saya contohkan minggu lalu, bahwa yang di Pramuka itu pasarnya adalah mahasiswa, sehingga di situ tidak bisa harga tinggi, dia harga sesuai dengan bagaimana harga mahasiswa. Kalau di situ makan ada yang 50.000, mungkin ada yang beli itu mahasiswa.
Tapi dengan harga 15-20 ribu bisa saja dibeli oleh mahasiswa. Ya, itulah produk itu dirancang sedemikian rupa, dilihat dari juga sisi demografi. Di bagaimana tingkat ekonominya orang tersebut, bagaimana tingkat pendidikannya. Makanya ada namanya biasanya mengisi kuesioner ya untuk mengetahui apa demografi dari seorang konsumen. Ya. Nah, dari sisi demografi ada 3 ini yang perlu kita tekankan. Ada segmen berdasarkan segi keluarga, berdasarkan jabatan pendapatan, dan segmen berdasarkan jenis kelamin. Ya, ini. Lanjut lagi. Nah, ini demografi segmentasi. Ada umur di sini, ini digambarkan secara sederhana ya. Ada gender, ada pendapatan, ada tingkat pendidikan, tingkat kehidupan keluarga, agama, sosial ekonomi. Ya. Status sosial ekonomi seperti apa? Nah, digambarkan seperti ini. Inilah yang apa namanya, yang menjadi seorang pengusaha itu, mereka melakukan riset pasar itu ya ini yang dipakai. Ya. Dalam satu persatu segmentasi demografi, usia, pendapatan, pekerjaan, kurang keluarga, etik, dan lainnya. Berikut ini ada jenis kelamin, pria atau wanita, umur. Ya. Artinya kalau mau pasarkan barang itu, kalau maunya apa namanya produk konveksi, ya untuk siapa? Nah, untuk pria dan wanita. Kemudian umur, anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Nah, ini ya kan kalau kita membuat produk itu lihat ini. Produk ini ke siapa? Anak-anak atau remaja, dewasa, atau lansia. Kemudian lihat juga tingkat pendapatan dan status sosial. Miskin, kelas menengah bawah, kelas menengah atas, ya, atau yang orang sudah makmur. Nah, ini dilihat tingkat pasarnya ke siapa. Ya, tentu setiap ini berbeda-beda ya. Kemudian pekerjaan, wira swasta, profesional, keraput ini ya biasanya para pejabat ya. Kemudian tingkat pendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, sarjana, pasca sarjana. Kemudian ukuran ya 1, 2, 3, 4 ini maksudnya jumlah anggota keluarga dalam rumah. Kemudian status perkawinan, lajang, menikah, bercerai, atau janda atau duda. Etnis, Asia, Afrika, dan lain-lain. Ini kan mereka ini ada 9 jenis segmen demografi konsumen ini memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, tidak akan sama satu sama yang lain. Ya. Kalau dari sini kebutuhan orang Afrika beda dengan kita juga. Ya. Nah, ini dari sisi demografi. Kemudian masuk kepada segmentasi psikografi, adalah pembagian pasar ke dalam kelompok yang berbeda-beda berdasarkan kelas sosial, ya, gaya hidup, ya, hobi, sifat kepemimpinan, dan sifat kepribadian. Nah, ini makanya produk itu banyak dibuat, ada yang unik-unik ya. Nah, orang punya gaya hidup, kelas sosialnya tinggi, ya dia beli produk yang bermerek ya, misalnya branded lah sekarang. Ya biasanya di kalangan pejabat, kalangan artis, dan itu mereka biasanya membuat koleksi produk yang memiliki brand ternama. Ya, gaya hidupnya pun berbeda. Ya, disinilah kejelian kita sebagai seorang pengusaha untuk bisa melihat peluang-peluang itu. Ya, siapa pangsa pasar kita yang akan kita sasar. Oke. Saya tidak lama ini, sebentar aja karena ada kegiatan. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan perilaku, ya. Ini kesempatan, manfaat yang dicari, status pemakai,
tingkat pengguna sikap atau respon terhadap sebuah produk. Mari kita lihat satu-satu. Ya, kesempatan. Ya, para pembeli bisa mendapatkan menurut kesempatan ketika memperoleh gagasan pembeli atau memakai produk. Penciptaan iklan berdasarkan kesempatan ini tentunya asas tester memandang dalam segi fungsi tertentu. Ya, contohnya di bawah, energen dikonsumsi bagi orang-orang yang tidak sempat sarapan pagi. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini biasanya kesempatan ini kalau orang memiliki aktivitas yang tinggi ya, biasanya uh, dia harus bangun pagi-pagi sekali ya, sehingga dia mencari alternatif untuk sarapan. Salah satu contohnya saya ambil ada energen dikonsumsi ketika tidak sempat sarapan. Karena ini kan kalau kita minum energen ini kan sama ya, kita begitu minum rasa sedikit kenyang sedikit ya. Saya dulu pernah melakukan ini ya. Ketika tidak sempat sarapan di rumah, ya sudah. Dia sempat makan nasi, dia belum ada ya, makan aja. Kemudian manfaat dari, ya ini kan biasanya terkait dengan usia-usia tertentu ya. Seperti anlin, produk anlin, membantu mencegah osteoporosis. Ya ini biasanya para lansia, ya. Dia mencari produk yang bermanfaat ketika dia sudah memasuki usia lanjut. Ya. Kemudian lanjut lagi situasi status pemakai. Berdasarkan pada kelompok tertentu seperti non pembeli, ex pembeli atau calon pembeli. Pemakai pertama, pemakai tetap sebuah produk. Nah, ini kan biasanya produk itu dilihat apakah ketika diproduksi barang ini bisa enggak masih dijual ulang. Seperti kendaraan. Ya kan? Nah, kendaraan itu kan masih memiliki nilai ekonomi pasca pembeli ya. Setelah dibeli, ada orang yang memakai, kemudian dijual lagi. Itu maksudnya ya. Status pemakai. Makanya dalam satu produk itu, kayak umpamanya kita beli kulkas, ya, itu kan memiliki garansi 5 sampai 10 tahun mungkin ada ya. Yang ada biasanya 5 tahun atau lebih dari itu. Ya, itu untuk apa? Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Nah, bahkan yang hal sekecil pun seperti keran air, itu jaminannya lama. Ya, ada sampai 5 tahun garansi. Ada 3 tahun garansi. Ya, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Nah, nah sehingga apa? Ini kan merupakan suatu strategi untuk menciptakan namanya loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan. Kalau kita pakai banyak keran air sebentar aja patah ya, kita tidak mau beli lagi itu. Nah, berarti yang produk yang dijual itu kurang berkualitas. Ya, seperti itu. Kemudian tingkat pemakaian merupakan bentuk segmen pasar berdasarkan pengelompokan pemakai, baik ringan, menengah, dan berat. Untuk menentukan pengelompokan segmen pasar ini sebaiknya dibuat berdasarkan tingkat ekonomi dan selera. Contohnya, masyarakat berekonomi tinggi dan punya selera yang tinggi akan membeli mobil BMW atau Mercedes. Begitu juga sabun colek, Omo yang ditunjukkan masyarakat ekonomi rendah di masa krisis. Ya, ini salah satu contoh ya. Berdasarkan tingkat pemakaian. Kemudian segmentasi pasar
pada tingkat konsumen dan bisnis. Nah, kita lihat langsung masuk ke perbedaan ini. Kalau pasar konsumen itu sama ya, pasar konsumen maupun pasar bisnis. Proses jual belinya barang dan jasa itu sama. Kemudian karakteristik khas yang permintaan barang, kalau permintaan barang dipengaruhi, kalau pasar konsumen permintaan barang itu dipengaruhi oleh besar kecilnya kuantitas permintaan yang berasal dari para konsumen. Kalau dari sisi pasar bisnis, permintaan barang dan dipengaruhi oleh stok barang yang tersedia, sehingga stok barangnya harus diperhatikan dan dijaga sebaik mungkin. Ya, ini maksudnya adalah kalau pasar konsumen ini kan itu barang yang langsung dijual di pasar seperti yang kita ketemukan ya, kayak apa namanya, kayak seperti di mall dan di pasar lain-lain lah itu. Ya. Itu tergantung dari apa namanya, stoknya tersedia dia masih banyak atau tidak, tergantung jumlah konsumen yang beli. Nah, karena dia merupakan pemakai akhir. Nah, kalau dari sisi bisnis seperti industri, dia sudah jelas ya. Ya, dia butuh barang 1 ton, kita harus 1 ton siapkan. Ya, kenapa dia berproduksi dan tidak boleh habis. Nah, kalau habis kan terganggu tuh produksinya, akan menghambat. Kemudian struktur pasarnya dilihat. Kalau pasar konsumen melibatkan pembeli dengan kuantitas banyak. Banyak pembeli tapi jumlah pembelinya masing-masing akan relatif kecil karena belinya secara satu-satu, dia eceran. Ya. Walaupun banyak konsumennya tergantung berapa kuantitas yang dibeli. Sementara pasar bisnis lebih didominasi oleh jumlah pembeli yang kecil dengan kapasitas pembeli yang besar. Itu tadi. Kalau pabrik belinya besar-besar, ton ya, karena dia berproduksi. Kemudian dilihat dari sisi karakteristiknya, pasar konsumen berfokus pada pangsa pasar atau target konsumen akan melakukan pembelian terhadap barang dan jasa setiap hari. Nah, kalau pasar bisnis lebih menekankan pada kinerja, keuntungan ya para penjual di dalamnya. Ya, ini pasar bisnis ya. Kemudian hubungan antar pemasok, pasar konsumen tidak ada hubungan timbal baliknya. Ya, habis-habis. Ya kan? Kalau pasar bisnis mempunyai hubungan timbal balik, ya artinya dia akan meminta lagi. Ya. Si A dan si A dia sebagai pebisnis, si A dia sebagai pemasok, si B dia sebagai pebisnis atau pemilik industri. Nah, bahannya tergantung daripada A tadi. Nah, jadi kalau habis dia minta lagi tuh untuk dikirimkan. Nah, kalau dari pasar konsumen ya sudah habis, tunggu lagi nanti. Itu pun kalau ada. Ya. Ya, di sini ada sisi sekilas sedikit tentang persamaan dan perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis. Ya, sekarang tinggal kita memilih mau yang mana nih? Mau sasarannya pasar konsumen atau pasar bisnis? Ya. Kalau pasar bisnis berarti Anda harus jadi pengusaha. Pengusaha bahan baku ya, seperti yang pernah mungkin disampaikan oleh Pak Laude ya. Ya. Anda harus jadi seorang pengusaha bahan baku. Kenapa? Itu kan terus pasarnya jelas ya. Kalau pasar bisnis ya, konsumennya jelas, industri. Nah, itu akan biasanya mereka mengadakan kerjasama dengan pihak supplier. Ya. Kerjasama biasanya kadang 5 tahun sekali, jangan begitu ya. Ya, atau setahun sekali. Kemudian bagaimana penentuan harganya itu disepakati. Ya, itu ada untungnya kita menggunakan apa? Kalau kita jadi seorang pengusaha, kemudian kerja sama dengan industri, itu bagusnya di situ. Ya, harganya sudah jelas. Ya, tinggal kita sekarang bagaimana sebagai seorang supplier bahan baku itu mampu tidak kita menyiapkan kebutuhan industri. Itu yang harus dipikirkan. Mampu tidak kita menjaga kualitas.
Ya, seperti itu. Jadi di sini kita sudah dari kedua pendekatan ini kita memilih yang mana nih? Kalau kita milih pasar konsumen, ya berarti kita sebagai penjual saja tuh. Ya. Tapi kalau kita memilih pasar bisnis, berarti kita sebagai supplier. Nah, tinggal di sini kita mau ambil yang mana? Mana lebih menguntungkan? Ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri pasar konsumen dan ciri-ciri pasar bisnis. Kalau ciri pasar konsumen, bersifat perorangan. Ya, bersifat perorangan. Artinya apa? Saya hanya menyukai, kalau kita namanya kosmetik ya, saya suka dengan uh, kosmetik Wardah. Ya. Jadi itu terus yang kita beli. Nah, sementara dari sisi bisnisnya, brand bersifat perusahaan, artinya si pemilik perusahaan yang punya ya. Ya. Brand bersifat perusahaan, dia menciptakan brand. Kemudian pemetaan pasar demografis. Nah, berdasarkan umur dan sebagainya. Kemudian pemetaan pasar demografis ini dia berdasarkan apa namanya, kepemilikan dari sebuah perusahaan. Demografis, saya lupa apa istilahnya ini. Istilah pastinya saya lupa. Kemudian aspek pasar nasional. Ya, artinya dia berdasarkan wilayah tertentu saja. Ya. Nah, kalau sementara bisnis dia global, dia bisa nasional, dia bisa internasional. Nah, salah satu keuntungannya ya. Kalau kita jadi pebisnis ini, kita luas jangkauan pasar kita lebih luas. Kemudian dari sisi hubungan jual beli dan transaksional. Nah, kalau dari bisnis hubungan kemitraan. Nah, ini hubungan kemitraan ini biasanya di sini menggunakan perjanjian kerjasama atau MOU. Ya, ada pasal-pasal yang disepakati di sana. Kalau di konsumen kan ya transaksi biasa aja. Sesuai harga beli, tidak sesuai, tidak jadi beli gitu. Tapi kalau kemitraan sudah ditetapkan ya. Yang umpamanya kita butuh kapasitas 1 ton bahan baku dalam 1 bulan. Nah, kita sudah itu bekerja sama dengan supplier tadi, bahwa supplier berkewajiban menyiapkan bahan baku 1 ton seperti apa yang kita butuhkan. Kemudian harga di sana sudah terjadi. Bagaimana kalau terjadi umpamanya hambatan? Nah, itu di situ nanti ada sepakat, makanya dimuat dalam sebuah MOU. Kemudian tidak mempunyai nasabah utama, dia mempunyai nasabah utama. Ya, ini kaitannya dengan permodalan ya. Kemudian pendidikan nasabah masih rendah, pendidikan nasabahnya tinggi. Nah, kemudian siklus produknya lebih panjang, siklus produknya pendek. Ya, artinya kalau siklus produk panjang di pasar konsumen ini, satu barang itu lama dijual ya, berhari-hari itu, bahkan berbulan-bulan. Kalau siklus produk di pasar bisnis dia pendek, artinya umpamanya yang kapasitas 1 ton dalam sebulan, dia harus habiskan dalam 1 bulan itu, habis minta lagi gitu ya. Kemudian pengutamaan promosi dan iklan ya. Kemudian di pasar bisnis akomodasi tersedia untuk seluruh sebelum dan sesudah transaksi. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nanti saya kasihkan materinya. Kemudian masuk kepada target pasar. Targeting atau penetapan target pasar adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Target market yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Nah,
Jadi menurut Green tahun 2000, Kagan dan Green tahun 2008, proses adalah segmentasi adalah apa namanya? Targeting adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau kelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Ya, target pasar dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan nilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki oleh suatu perusahaan. Ya, jadi di sini mereka melakukan evaluasi ya riset pasar tadi. Kira-kira di suatu wilayah itu mana yang berpotensi, ya untuk kita melakukan pemasaran di wilayah tersebut. Namun kalau tidak berpotensi ya tidak perlu, berarti kita tidak perlu targetkan di sana. Ataupun mungkin kita targetkan tapi hanya sekian persen, sesuai dengan hasil yang dievaluasi tadi. Oke, terima kasih. Masih ada waktu untuk apa namanya daftar hadir. Kelas A, ayo. Siapa kelas A? Halo? Hadir, Pak. Ya, yang panggil teman-temanmu. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ini Kadek Kriastini. Hadir. Fitri Amalia. Hadir. Anissa Dwiner Andini. Hadir. Ayu Diamanda. Hadir. Tika Febriana. Hadir. Nur Fadilah. Hadir. Niluh Manik. On kamera yang dipanggil ya. Hadir. Anissa Nismaul Husna. Hadir. Maitarika. Hadir. Anissa Pratami. Hadir. Wina. Hadir. Setiawati. Hadir. Aprila Waranggani. Hadir. Melani. Hadir. Karisma. Hadir. Meisha. Hadir. Lima. Hadir. Hadir. Arfiani Safa. Hadir. Berlianur. Hadir. Sulfi Maharani. Hadir. Amelia Putri. Hadir. Anissa Mutiara. Hadir. Awahda Zafira. Hadir. Nida Nabila. Hadir. Fadila Zahra. Hadir. Jian Nazira. Juliana Sari. Hadir. Dima Alfia. Hadir. Diva Alfiana. Saidati. Hadir. Salsabila Sudirman. Muhammad Azril hadir. Angelika Samosir. Hadir. Nadia Saada. Hadir. Nita Safrina. Hadir. Rizky Nur. Hadir. Natasha Fuad. Hadir. Rahayu. Tri Ratnasari. Hadir. Salsabila Putro. Hadir. M. Hardi. Muhammad Dewantara. Nova Anggreni. Hadir. Nurfidia Sista. Hadir.
Muhammad Adil, Ilham, Hadir. Realiza, Cynthia Pera, Hadir. Nur Hidayah, Hadir. Arum Cahyani. Hadir. Kelas A udah, Pak. Kelas B. Iya, izin masuk, Pak. Resti Amanda. Hadir. Nur Srimaya. Nur Srimaya. Tidur lain. Nur Srimaya nggak ada ya? Ya, lanjut. Dea Nurfadil. Hadir. Gimtiar. Hadir. Tasya Egita. Hadir. Muhammad Rudi. Hadir. Ya Brigita. Hadir. Muhammad Ihsan. Hadir. Fitria Hikmah. Besar. Hadir. Yuni. Hadir. Maria Julia. Muhammad Rizky. Hadir. Udah. Hadir. Renalven. Hadir. Tufa Kausar. Hadir. Luisa. Hadir. Auliatul Sadiko. Hadir. Maretsi Sisilia. Angelin. Hadir. Egres. Hadir. Ikrimah Sudirman. Hadir. Juan Julianisa. Hadir. Ambara. Hadir. Kurnia Maisela. Hadir. Isti Devi. Hadir. Kamila Rifat. Hadir. Farha Febrianti. Hadir. Atika Nur Adawiyah. Hadir. Arden Alvan. Hadir. Marcia Rahima. Nisa. Hadir. Andi Raihan. Hadir. Jeng Retno. Hadir. Muhammad Diva. Hadir. Darmawati. Hadir. Mercy. Hadir. Ainun Saputri. Ainun Saputri. Hadir. Nada Zakia. Hadir. Ratin. Hadir. Awil Azhara. Hadir. Agnes Delia. Hadir. Anissa Nurul. Hadir. 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 Burhan. Hadir. Sinta Nuraini. Hadir. Selvi Permatasari. Hadir. Arina Auliaur Rohmah. Hadir. Asya Aprilia. Hadir. Ananda Zahwa. Hadir. Aisyah Melani. Hadir. Wananda. Hadir. Tadi Maya hadir katanya suara. Iya. Sudah Pak.
Ya, kelas C. Baik, Faizi masuk. Faris Malita, Hadir. Melinda, Hadir. Bayi Dawi, Hadir. Anas Dikri, Hadir. Aziza, Hadir. Widi, Tasya, Hadir. Arifah, Hadir. Anggi, Enggak ada kayaknya. Nikomang, Hadir. Regita, Hadir. Raisya, Hadir. Imelda, Hadir. Mita, Hadir. Aksa, Hadir. Mila, Hadir. Hadir. Dinara, Hadir. Arpenas, Hadir, Pak. Salsa, Hadir. Risni, Hadir. Aurelia, Hadir. Cica Arianti, Pista, Hadir. Dwi Indah, Hadir. Ratno, Hadir. Misna, Hadir. Debianto, Hadir, Marcela Cita, Aulia, Hadir. Solia, Hadir. Nabila, Hadir. Nazha, Hadir. Karin, Hadir. Tiara, Hadir. Nurul, Hadir. Sarah, Hadir. Intra, Hadir. Alsa, Hadir. Desi, Hadir. Leoni, Hadir. Ruth, Hadir. Grace Aquila, Hadir. Firda Amelia. Hadir. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Saya share ke kalian materinya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke.